Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gue ingin berbicara terkait dengan musim ini, musim 2024-2025. Gua sudah bikin pengharapan gua akan seperti apa. Gue juga sudah bikin video tentang perkiraan ya kan dari The Athletic akan seperti apa komposisi di Liga Inggris. Nah, secara keseluruhan gue ingin memberikan prediksi gue terkait dengan situasi Manchester United di musim 2024-2025. Dan ini bukan hanya terkait dengan klub, prestasi klub, tapi juga tentang pemain ya. Mohon maaf kalau ada suara di belakang, mudah-mudahan suara gue masih jelas. Oke, langsung aja dari Premier League. Pertama, gue menilai Manchester United masih belum bisa berada pada zona persaingan ya. Gue melihat misalnya Arsenal dan juga Manchester City masih lebih mapan. Bahkan Liverpool menurut gue juga masih memiliki peluang yang sangat besar berada di 3 besar. Tim-tim lain seperti Newcastle ataupun Tottenham Hotspur menurut gue, dan juga Aston Villa ya, ini juga sangat mungkin bisa tetap berada di papan atas. Manchester United sendiri seperti yang gue bahas di video-video sebelumnya, ini seperti musim yang baru, tim kepelatihan yang baru, banyak pemain yang baru, di mana pemain-pemain yang didatangkan pun pemain-pemain muda, pemain-pemain yang diberikan kontrak panjang. Artinya apa? Ada proyeksi jangka panjang. Pemain-pemain yang mungkin memang bukan diharapkan akan langsung berkembang menjadi pemain premium, memberikan kontribusi yang luar biasa di musim pertamanya, tidak demikian. Oleh karena itulah pemain-pemain ini diberikan kontrak 5 tahun. Hampir semua loh pemain yang didatangkan ini kontraknya jangka panjang. Artinya apa? Ini masih dalam tahap konstruktif menurut gue di Manchester United, sehingga di musim ini gue menilai di Premier League Manchester United akan memiliki dinamika yang naik dan juga turun ya. Ada beberapa pertandingan nanti mungkin Manchester United bisa menang dengan luar biasa, tapi ada beberapa pertandingan Manchester United akan mengalami kesulitan bahkan juga kekalahan, masih belum bisa maksimal, masih belum bisa optimal. Tapi gue melihat Manchester United di musim ini bisa lebih baik daripada musim lalu. Kuncinya tetap sama, yaitu adalah kedalaman skuad. Ketika cedera ini bisa diminimalisir, ketika absen-absennya para pemain ini bisa diperkecil, ketika ketersediaan pemain ini bisa bagus ya, ketika banyak pilihan di banyak posisi, menurut gue ini akan memberikan dorongan yang sangat positif. Walaupun peluang itu nampaknya tidak 100%, karena ya namanya pertandingan ya, kompetisi sepak bola dalam satu musim pasti akan ada beberapa pemain yang absen dan juga cedera. Namun menurut gue harapkan tidak separah musim lalu. Nah, bagaimana dengan perkiraan gue prediksi Manchester United di Liga Inggris? Langsung aja gue memprediksi Manchester United ada di posisi yang lebih baik dari musim lalu, sekitar peringkat keempat ataupun peringkat kelima. Harapan gue bisa finish di peringkat keempat, sehingga Manchester United bisa meraih tiket di Liga Champions yang disebut-sebut memang habitat utama dari Manchester United ya kan. Antara peringkat 4 atau peringkat 5, gue lebih memilih Manchester United mudah-mudahan bisa finish di peringkat keempat. Kuncinya untuk bisa finish di peringkat keempat adalah paruh awal di musim ini ya. Sampai dengan tahun baru nanti Manchester United harus bisa memaksimalkan betul, lalu tancap gas di periode kedua. Musim lalu Manchester United menurut gue terlalu banyak membuang-buang poin di paruh awal, sehingga di paruh kedua ketika Manchester United ingin mengejar ketertinggalan, kesulitannya sudah cukup besar. Di samping memang keadaan skuad juga yang masih juga sangat berantakan menurut gue, terutama dari sisi cedera itu tadi. Itu tadi menurut gue di Premier League Manchester United akan finish di peringkat keempat. Lalu di Europa League menurut gue Manchester United dengan format yang berbeda, dengan kualitas yang mereka miliki saat ini, kalau sekali lagi ya kedalaman skuad ini bisa bagus, situasi fisik juga bisa oke, gue bahkan bisa melihat Manchester United mengangkat trofi Europa League sih. Melihat juga beberapa pesaing misalnya ya di kompetisi ini, di kompetisi tingkat ataupun level kedua setelah Champions League, gue melihat Manchester United punya peluang yang besar untuk melangkah ke babak selanjutnya, bahkan lebih jauh untuk mendapatkan trofi sih. Di sistemnya ini akan ya ada format yang baru, Manchester United akan bermain dengan lebih banyak lawan menurut gue ya, terutama di babak penyisian dengan format seperti kayak liga ya kan, dengan menghadapi berapa lawan, kalau nggak salah 8 lawan atau sekian gitu tim ya. Tapi yang jelas format baru, dan gue melihat Manchester United ya dengan kapasitas yang mereka miliki dan bagaimana Erik ten Hag selalu menurunkan tim terbaiknya di kompetisi-kompetisi yang diikuti, artinya selalu menganggap serius. Gue melihat di Europa League Manchester United punya peluang, dan gue harapkan juga bisa menjadi juara. Dan kalaupun ini terjadi, ini sesuatu yang istimewa ya, bagaimana setiap musim Manchester United akan mendapatkan trofi
Di 2 musim awal ada trofi Carabao, lalu FA, dan ya menurut gue kalau musim ini bisa mendapatkan trofi Europa League, ini merupakan progres dan bukan hal yang buruk sama sekali sih menurut gue ya. Semoga ini bisa terjadi. FA Cup menurut gue musim lalu Manchester United menjadi juara, tapi ada hal-hal yang terjadi ya dinamikanya di FA Cup, menghadapi Coventry, menghadapi Liverpool juga. Seperti gue katakan sebelumnya, Erik ten Hag selalu menurunkan tim terbaiknya ketika menghadapi berbagai lawan ya di kompetisi. Kuncinya tetap di kedalaman squad, karena secara kualitas sebenarnya gue melihat Manchester United bisa melangkah jauh. Hanya saja di kali ini gue tidak optimis Manchester United bisa ke Wembley. Gue prediksi secara dengan amatiran Manchester United mungkin ya sampai semifinal ya. Artinya ke Wembley tapi bukan final ya, karena semifinal juga akan bermain di Wembley ya kan. Gue berpikir Manchester United bisa ke semifinal atau bisa ke final sih menurut gue, dengan situasi sebentar. Kalau melihat 2 musim Manchester United selalu ke final ya kan di FA Cup, ya kali ini menurut gue minimal bisa ke semifinal sih, dengan peluang ke final itu tetap besar di FA Cup. Karena ya gue pikir Erik ten Hag juga tahu ya bagaimana menempatkan skuadnya, memprioritaskan skuadnya untuk kompetisi-kompetisi yang berbeda, termasuk juga FA Cup. Dan dengan pengalaman dari beberapa pemain misalnya, gue yakin Manchester United bisa berjalan jauh sih di turnamen ini. Dan di Carabao, musim lalu Manchester United tersingkir cukup awal. Musim ini menurut gue bisa sampai perempat final sih menurut gue secara dengan amatiran untuk Europa League. Ya, perimbangan dari kedalaman skuad secara keseluruhan menurut gue, nanti ketika ada pemain yang absen, pemain yang ya berhalangan karena akumulasi misalnya dan lain-lain, akan memberikan tantangan. Tetapi karena gue melihat pemain-pemain ada banyak gap yang juga cukup besar dari sisi kualitas misalnya ya, pemain yang masih harus berkembang dan pemain yang senior juga, sehingga gue menilai untuk Carabao Manchester United mungkin ini yang akan sedikit tidak dalam tanda kutip tidak diprioritaskan di musim ini kalau melihat 3 kompetisi lainnya yang Manchester United berada di dalamnya. Jadi gue perkirakan Manchester United akan sampai quarter final nih, perempat final di Carabao. Dan untuk pemain terbaik musim ini menurut gua Bruno Fernandes tetap akan memainkan peranan yang penting ya. Walaupun mungkin tidak secara stabil setiap pertandingan dia akan memiliki kontribusi yang maksimal, permainan yang excellent, tidak, tapi secara keseluruhan, sekali lagi aja secara keseluruhan. Dan ini kan sebenarnya bukan suatu yang baru karena dia sudah menunjukkan di beberapa musim sebelumnya dia berada di Manchester United ya, bahwa memang Bruno Fernandes ini perannya sangat vital. Dan menurut gue ini akan berkelanjutan di musim ini. Bruno Fernandes, kapten Magnifico dari Manchester United. Top skor dari tim ya 2 musim lalu Marcus Rashford ya. Musim lalu kalau tidak salah Bruno Fernandes, kalau gue salah tolong dikoreksi ya Sobat Football nanti. Tapi gue melihat musim ini gue melihat mungkin ya Garnacho, atau gue berharap sebenarnya Rashford sih bisa kembali tajam ya. Rasmus Højlund juga memiliki peluang menurut gue untuk menjadi top skor. Tapi gue melihat Garnacho sih memiliki peluang ya musim ini untuk menjadi top skor bagi Manchester United. Bukan berarti dia akan menjadi pencetak gol terbanyak di liga, tapi paling tidak untuk Manchester United ya, dia akan menjadi mesin gol yang bisa banget diandalkan dengan jumlah gol mungkin yang tertinggi dibandingkan dengan pemain lain. Alejandro Garnacho. Best new signing Manchester United sampai dengan video ini gue bikin sudah mendatangkan cukup banyak pemain baru. Gue menilai Matthijs de Ligt. Walaupun Noussair Mazraoui tampil bagus di pertandingan menghadapi Fulham, tapi gue menilai Matthijs de Ligt nih akan menjadi sosok penting di lini belakang Manchester United. Duetnya dengan Lisandro Martinez, kerjasamanya dengan pemain-pemain lain misalnya di atas lapangan, gue menilai ya ini akan menjadi puncak mudah-mudahan ya dari permainan Matthijs de Ligt setelah dia di Ajax, setelah dia ke Juventus, setelah ke Bayern Munchen, dan sekarang ke Manchester United, tim-tim besar semua yang pernah diperkuat oleh Matthijs de Ligt. Jadi gue perkirakan best new signingnya adalah Matthijs de Ligt. Pemain yang paling berkembang
Ada beberapa nama yang ada di kepala gue ya. Mason Mount bisa jadi pemain yang paling berkembang, Casemiro juga bisa menjadi pemain yang paling berkembang juga, Diogo Dalot bisa terus berkembang, Kobbie Mainoo juga bisa menjadi pemain yang paling berkembang juga. Tapi gue menilai Amad Diallo, melihat dinamika yang terjadi dalam beberapa musim terakhir, gue menilai momentum Amad Diallo ada pada musim ini. Gue harapkan dia bisa tampil excellent, tampil luar biasa dengan kontribusi yang tinggi juga bagi Manchester United. Amad Diallo gue pilih sebagai pemain yang paling berkembang. Gue prediksi sekali lagi ya, pemain yang paling berkembang. Dan breakthrough, pemain muda, musim lalu ada Kobbie Mainoo, 2 musim sebelumnya ada Alejandro Garnacho, musim ini mungkin ada Ethan Whitley ataupun Harry Amas. Tapi gue menilai Toby Collier gue nilai memiliki kesempatan yang besar ya musim ini. Bahkan gue prediksi akan menjadi pemain muda yang mampu menerobos tim utama dengan penampilan yang bagus. Mudah-mudahan demikian. Kurang lebih seperti itu ya prediksi-prediksi gue terkait dengan Manchester United di musim 2024-2025. Gue bisa salah karena ini hanya prediksi dengan amatiran, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kira-kira nih di peringkat berapa di Premier League, di sejauh apa di kompetisi-kompetisi lain, pemain terbaik, top skor dan lain-lain seperti tadi gue sebutkan, akan ada siapa saja? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.